Pemirsa, oknum polisi Brigadir AKS, personil yang bertugas di Polresta Palangkaraya kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencurian dan kekerasan hingga menghilangkan nyawa korban di Kabupaten Katingan beberapa waktu lalu. Satu dari 13 saksi yang sudah diperiksa kini MH yang merupakan saksi kunci dari peristiwa tersebut juga ditetapkan jadi tersangka setelah dilakukan penyidikan oleh Polda Kalimantan Tengah. Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Tengah menindak tegas terhadap oknum polisi Brigadir AKS personil Polresta Palangkaraya yang menembak warga hingga tewas dan terlibat pencurian sebuah mobil. Kini Brigadir AKS dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri. Proses sidang kode etik sudah digelar pada Senin di Mapolda Kalimantan Tengah. Satu dari 13 saksi yang sudah diperiksa berinisial MH yang merupakan saksi kunci dalam peristiwa tersebut juga ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan penyidikan. Kasus yang membuat Brigadir AKS diberhentikan berawal dari dugaan keterlibatannya dalam kasus yang mengakibatkan korban meninggal yang ditemukan di Kabupaten Katingan beberapa waktu lalu. Dalam proses penanganan kasus ini, pihaknya sudah bekerja melakukan audit investigasi selama 4 hari, mulai Rabu 11 Desember 2024 lalu, dan telah memeriksa sebanyak 13 orang saksi, sehingga dari hasil penyelidikan, diduga adanya keterlibatan oknum anggota Polri dalam kasus tersebut. Kemudian, pihaknya meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap kasus tersebut dan selanjutnya menetapkan oknum Brigadir AKS dan MH menjadi tersangka. Penyidik Polres Katingan, Polres Palangkaraya, dan penyidik di Treskrimum Polda Kalimantan Tengah atas kerja kerasnya sehingga bisa mengungkap kasus penemuan mayat yang terjadi di Katingan. Kemudian kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa penyidik saat ini telah melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tentunya secara profesional, transparan dan berkeadilan dengan menggunakan metode scientific crime investigation. Tentunya ini menjadi apresiasi bagi kita semua sehingga bisa mengungkap kasus penemuan mayat yang terjadi di Katingan. Berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya penemuan mayat di kebun sawit di daerah Katingan tanggal 6 Desember 2024, maka penyidik gabungan di Treskrimum Polda Kalteng melakukan penanganan terhadap kasus penemuan mayat yang saat itu belum diketahui identitasnya, yaitu Mr. X, dengan melakukan olah TKP dan membawa jenazah ke rumah sakit Kasongan serta dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan adanya dugaan keterlibatan oknum anggota Polri Polda Kalteng yang berdinas di Polresta Palangkaraya, dan kemudian penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap perkara tersebut. Merespons penetapan MH sebagai tersangka, sang istri bernama Yuliani yang didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polda Kalimantan Tengah pada Senin kemarin. Yuliani pun juga tampak menangis saat melakukan wawancara dengan awak media dan menyatakan bahwa suaminya hanya profesi sebagai sopir dan tidak terlibat dalam kasus ini. Justru suaminya lah yang melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Suamiku disirikan, termasuk korban. Suamiku cuma jasa, suamiku cuma seorang supir. Suamiku diminta tolong untuk mengantarkan, karena memang itu kerjaannya. Aku terpukul, Mas. Niat kita melapor, kita ingin membuka kebenaran. Ya, jadi ini mohon maaf kawan-kawan ya, ini ibu ini belum siap menerima kabar ya hari ini karena shock. Sebenarnya
Sementara itu, Parlin Bayu Huta Barat kuasa hukum MH mengatakan bahwa pihaknya baru mengetahui penetapan tersangka pada hari ini. Dan hingga kini ia mengaku belum mengetahui persis kasus yang menjerat kliennya tersebut. Parlin menekankan bahwa suami kliennya hanya menjalani profesi sebagai sopir dan tidak pernah mengetahui bahwa akan terjadi pembunuhan. Karena baru tadi ini langsung menerima 3 buah surat ini, ya. Dan baru hari ini kita bersama keluarga itu mengetahui status Pak Yono menjadi tersangka. Bang Parlin bisa jelasin Bang, kenapa ya misalnya dia bisa jadi tersangka atau dan sebenarnya peristiwa apa sih yang dia saksikan, karena sampai sekarang kan polisi masih tutup. Iya, jadi kalau untuk detailnya kita juga belum tahu, ya. Karena sampai hari ini juga kita belum memegang hasil dari pemeriksaan sebagai tersangka atau sebagai saksi. Kalau profesi suaminya kan supir yang dihubungi. Ya, jadi kalau cerita fakta itu suaminya tidak pernah tahu akan terjadi kejadian seperti ini. Diminta jasa, dipesan oleh si pelaku oknum anggota tadi, anggota polisi. Nah, tiba-tiba hasil penyidikan si oknum polisi tersangka, suami ibu juga tersangka. Ini kita belum bisa tahu detail hasil penyidikan seperti apa. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Harizal Fadli, Dayak TV mengabarkan.